gerah, terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Kata pakai kau makannya banyak, jadi kau petik banyak. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Patkai sendiri terlihat sedang merayu seorang wanita di mana ia pun mendapat kesempatan untuk mencium wanita tersebut. Namun ketika ia menciumnya, wanita itu berubah dan ternyata itu adalah Gokong yang sedang menyamar. Dia menjadi istri muda Tuan. Jadi istriku. Tolong! Dasar kurang ajar kau. Hadang dia. Hadang dia. Satu dungu yang satu mata keranjang. Jengkelkan. Gokong pun mengejar Patkai si mata keranjang untuk ia beri pelajaran. Sedangkan Wuching yang Gokong suruh diam, ia pun terlihat diam saja melihat Patkai dikejar oleh Gokong. Namun karena sudah sore, Gokong pun mengajak mereka pulang menemui gurunya. Ada mata keranjang, ada cinta. Ada cinta, akan ada mata keranjang. Aku tak bisa menahan diri. Ada iblis yang menggoda. Loh, beginilah cinta. Kita bertiga harus bertahan. Ayo. Ayo kita berangkat. Esok harinya Biksu Tong mengajak keempat muridnya berangkat menuju barat. Di perjalanan mereka melewati gunung api yang membuat Biksu Tong pingsan kepanasan. Gokong pun menanyakan pada Dewa Bumi terkait panas berlebihan di tempat tersebut. Dewa Bumi pun berkata bahwa gunung api bisa sepanas ini adalah ulah Gokong yang dulu pernah menendang tungku pembuat pil. Sehingga cairan apinya tumpah di tempat tersebut yang mengakibatkan panas yang berlebihan sampai saat ini. Gokong pun diberitahu Dewa Bumi bahwa cara memadamkan api tersebut adalah dengan menggunakan kipas palem milik Dewi Kipas Besi atau kakak angkat Gokong. Dewa Bumi, cepat keluar. Ayo cepat katakan. Mengapa menyuruh aku keluar? Kan dapat memadamkan api itu jika meminjam kipas palem dari Putri Kipas. Gokong pun kembali dan mengatakan semuanya pada Biksu Tong termasuk ulahnya dulu mengacau kahyangan yang mengakibatkan adanya gunung api di sana. Lalu Gokong menawarkan agar mereka ia bawa terbang, namun Biksu Tong menolaknya karena perjalanan ke barat haruslah selangkah demi selangkah. Biksu Tong mengajak mereka mencari penginapan dan akan melanjutkan perjalanannya besok pagi. Menurutku kita semua sangat lelah. Besok baru kita berangkat. Sebaiknya kita cari penginapan saja. Aduh, panas. Rupanya di tempat ini ada siluman mimpi yang ilmunya tak seberapa jika dibandingkan dengan Gokong. Namun jika di dalam mimpi ia adalah rajanya dan tak terkalahkan oleh siapapun. Ketika sedang istirahat, Gokong pun mencoba tidur di mana hal ini adalah awal mula ia ditemui siluman mimpi dalam tidurnya. Mereka pun bertarung dan Gokong mengakui kehebatan siluman tersebut. Siapa kau, ha? Katanya kau kerasakti. Kehebatannya luar biasa. Kenapa dia tahu apa yang kupikirkan? Bangun, Gokong. Guru, kelihatannya dia sangat menderita. Akhirnya ia pun bisa bangun dari mimpinya dan mengatakan apa yang ia alami pada gurunya. Ia juga mengatakan bahwa siluman tersebut akan menculik Biksu Tong. Namun sebenarnya siluman tersebut tak bisa apa-apa di dunia nyata. Oleh sebab itu, Gokong meminta agar semuanya tidak tidur, sedangkan ia sendiri akan pergi meminjam kipas palem pada kakaknya. Aku mengerti, aku akan jaga guru. Iya. Di tempat lain terlihat Ang Haiji atau anak dari siluman kerbau dan putri kipas. Anak itu sangat nakal. Dengan menggunakan api tiga rasa yang ia miliki untuk menghajar siapa saja yang ia temui. Anak itu juga menggunakan kendi penghisapnya untuk mengurung banyak orang di dalamnya. Tak lama kemudian datanglah Gokong yang berniat meminjam kipas palem untuk memadamkan api. Ketika putri kipas akan memberikannya, datanglah Ang Haiji yang merebut kipas tersebut. Lalu Gokong pun dihisap oleh kendi Ang Haiji dan kini Gokong terkurung di dalamnya. Dewi Kipas berusaha merayu anaknya agar memberikan kendinya karena di dalamnya ada Sun Gokong. Namun anak nakal itu tidak mau memberikannya. Tiba-tiba datanglah Gumoong dengan pacar barunya atau siluman rubah. Putri Kipas pun marah pada wanita itu, namun dibela oleh Gumoong sampai akhirnya mereka pun bertarung yang membuat kendi Ang Haiji terpukul. Dan semua yang terkurung di dalamnya pun keluar. Hei, kamu jangan sembarangan menunjuk begitu. Marahimu, tapi mau menunjuk kamu. Ayo kita pergi ke sana. Kami sudah berhari-hari tidak bisa bepergian. Gokong yang marah langsung memarahi Gumoong karena anaknya sangat nakal. Namun saking nakalnya, anak itu tak mau memberikan kipasnya pada Gokong, meski Gumoong sudah merayunya.
Dan ia pun malah mengipas Gokong sampai ia pun terpental ke arah gurunya, juga adiknya. Mana kipasnya? Gokong pun kembali untuk mengambil kipas tersebut dengan berubah menjadi lalat untuk masuk ke dalam perut Ang Haiji. Namun sial, karena putri kipas malah meminum sup milik Ang Haiji. Gokong pun mengancam Ang Haiji akan membuat ibunya sakit perut jika ia tidak memberikan kipasnya. Kakak, aku ada dalam perutmu. Ang Haiji, aku beritahu kau. Akan kubuat ibumu sakit perut. Karena Ang Haiji tidak menggubrisnya, Gokong pun keluar, lalu berniat memberinya pelajaran. Namun sial, karena kini Gokong dihibas kembali oleh Ang Haiji sampai ia pun terpental. Anak ini tak punya rasa belas kasihan. Biar aku bantu untuk mengajarnya. Ya saja. Jangan. Di lain tempat, Patkai bersama Wuching yang berusaha agar tidak tertidur. Mereka pun berniat ikut semedi bersama Biksu Tong agar tidak merasa ngantuk. Sial, sungguh sial, karena ternyata Biksu Tong sudah tertidur dan kini ia didatangi siluman mimpi dalam tidurnya. Bersama dengan itu, ketika Wuching juga Patkai panik, datanglah Gokong seperti dilempar dengan pendaratan tidak mulus. Aku adalah siluman mimpi. Gawat kan gawat. Guru pasti sudah kalah mimpi. Aku sudah melihatnya. Bagus kakak sudah pulang. Mengetahui Biksu Tong tertidur, Gokong bersama adik-adiknya berusaha tidur agar mereka bisa menolong gurunya dari gangguan siluman mimpi. Namun, semakin berusaha mereka semua malah tidak bisa tertidur. Akhirnya, mereka mencoba berdoa seperti yang Biksu Tong lakukan, dan di sana Wuching berhasil tertidur. Sehingga kini ia masuk ke alam mimpi dan menolong Biksu Tong. Sejak aku memperoleh Buddha. Guru, cepat lari. Ucip, jangan peduli. Guru, cepat lari. Cepat. Namun karena ilmu Wuching tak seberapa, ia pun malah balik dihajar habis-habisan oleh siluman mimpi. Dan hal ini membuat Gokong juga Patkai berusaha menyadarkannya. Di depan ada gua. Ayo kita sembunyi. Guru. Habislah kalian. Akhirnya Wuching pun terbangun, disusul Biksu Tong yang ikut terbangun. Biksu Tong menanyakan kipas yang ia pinjam, namun Gokong mengatakan bahwa ia gagal akibat Ang Haiji yang sangat nakal. Gokong pun mengajak mereka mencari Gumohong untuk mencari solusi agar putrinya bisa meminjamkan kipas pada Gokong. Saja, kita pergi mencari siluman kerumo, pasti ada jalan keluarnya. Di tempat siluman rubah terlihat Gumohong sedang bermanja-manjaan dengan siluman kerang, siluman ular hijau, juga siluman rubah. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan Gokong dan yang lainnya. Gokong pun langsung mengatakan maksudnya di mana mereka datang untuk meminjam kipas palem milik putri kipas. Oh ya, ini guruku Tom Samcong. Kami kemari ada yang ingin aku bicarakan. Kita bersaudara sekarang dan juga di akhirat. Aku ingin pinjam kipas palem milik kakak ipar. Di lain tempat, terlihat Ang Haiji merasa bete karena sudah beberapa hari ia tidak mengganggu orang lain. Aku sudah beberapa hari tidak mengganggu orang. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian harus carikan mainan untukku. Sementara itu, Gokong dan yang lainnya mengunjungi putri kipas yang kini gelisah memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang. Gokong berkata bahwa anak itu memang sungguh nakal. Karena sikap Gokong, putri kipas pun marah dan menghibas Gokong dengan kipasnya. Namun, kini Gokong mampu bertahan. Tak lama kemudian, pelayan putri kipas mengambil paksa kipas tersebut. Dan ternyata itu adalah Patkai yang menyamar. Kena tipu, kena tipu. Kakak, kau tenang saja. Kalau sudah selesai akan ku kembalikan. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para